Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Orang yang menghadiri majlis yang baik itu dan cinta kepada orang-orang yang baik itu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, cinta kepada orang yang soleh, menghadiri majlis mereka dalam rangka untuk benar-benar mengikuti mereka secara total. Ya akhlaknya, ya istiqamahnya, ya ilmunya, ya waraknya, diikuti secara total. Maka orang ini akan menjadi khalifah, akan menjadi penerusnya. Dia akan mewarisi semuanya, bukan hanya alumni, tapi yattakhid mahasina syaikhihi siratan lahu fi hayatih. Dia menjadikan semua kebaikan gurunya dalam seluruh kehidupannya. Inilah penerus khalifah. Yang kedua, dia ngikuti sebagian, tidak mengikuti semuanya. Dia mengikuti sebagian karena nggak mampu kalau mengikuti semuanya. Lalu dia setiap hari khatam Quran misalnya, ya saya mungkin 5 juz, saya mungkin 3 juz. Mengikuti sebagian. Maka ini pernah ditanyakan kepada sahabat, kepada Nabi, al-mar'u yuhibbul qawma wa lamma yalhaq bihim. Bagaimana ya Allah, ada orang cinta kepada satu kaum yang soleh tapi gak bisa amalnya seperti mereka. Maka Nabi SAW menyatakan yuhsyarun nasu ma'aman ahab. Manusia akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Yang ketiga, cinta kepada mereka nggak bisa niru, tapi tetap cinta. Menghadiri majelis mereka, dengarkan nasihat mereka, memandang wajah mereka dengan rasa cinta, ambil berkahnya mereka. Maka ini dikatakan oleh Nabi, humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak boleh celaka orang yang duduk sama mereka. Yang keempat, ini yang tidak benar. Datang kepada orang yang soleh, sowan kepada mereka hanya sekedar untuk cari popularitas dan duniawi, memperalat mereka untuk kepentingan duniawi. Maka ini tidak dapat berkah, saudara. Tapi dia justru telah menggunakan orang yang soleh bukan pada tempatnya. Karena itu berusaha untuk jadi yang pertama, jadi khalifahnya. Kalaupun tidak, maka tirulah sebagian daripada mereka, sebagian akhlak mereka, perbuatan mereka. Kalaupun tidak, cintai mereka. Jangan sampai memperalat mereka. Ikhwani yang dirahmati Allah, mereka itu menjadi orang pilihan Allah
Itu resepnya cuma satu kok. Mereka ngikuti Nabi. Bittiba'ih wa hubbih haggagallahu rajahum. Orang kalau ngikuti Nabi dapat semuanya. Karena Nabi itu satu-satunya jalan untuk sampai ke hadratullah. Lah kita mengikuti mereka karena mereka menjadi pintu untuk kita sampai kepada Nabi. Karena itu katakan la wusula ila hadratillah illa min hadrati Rasulillah. Enggak mungkin sampai ke hadirat Allah kecuali lewat hadirat Nabi. Wala wusula ila hadratin Nabi illa min hadrati Syekh. Tidak mungkin akan sampai ke hadirat Nabi kecuali lewat hadirat Syekh. Syekh yang menghubungkan kita kepada Nabi, Nabi yang menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu perlu sanad. Perlu sanad sampai kepada Nabi SAW. Jangan hanya mencari liar, ilmunya harus punya sanad. Perbuatannya itu juga punya sanad. Jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan itu sama ada gerbong tapi tanpa lokomotif nggak akan bergerak, nggak akan sampai kepada tujuan. Kalau gerbongnya tadi itu bersambung semuanya, walaupun di belakang dengan lokomotif yang ada di muka, insya Allah sampai kepada tujuan. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Ahmad Jufri ini adalah sosok yang jarang untuk kita temui ada di zaman sekarang ini. Sosok yang masuk kepada semua lapisan masyarakat. Dengan habaib beliau sangat dekat. Dengan kiai beliau menjadi contoh. Dalam pemerintahan dia juga menjadi tokoh. Dalam politik beliau juga menghiasi. Sulit untuk kita dapatkan. Kadang-kadang masuk dalam satu hal luntur dari yang lainnya. Tapi beliau tidak pernah luntur itu semuanya. Sosok yang sulit untuk kita dapatkan ada di zaman sekarang ini, saudara. Beliau bukan hanya berilmu, tapi mengamalkan ilmunya, saudara. Karena begini, al-ilmu bighairi amal junun. Wal amal bighairi ilm la yakun. Ilmu itu tanpa diamalkan jadi bukan kebodohan, kegilaan. Amal tanpa ilmu enggak jadi. Paham ayat-ayat tentang wajibnya sholat, hadis-hadis tentang bahayanya meninggalkan sholat. Apal semuanya, rukun sholat, syarat sholat yang membatalkan sholat tapi enggak sholat. Junun, ini bodoh, bukan bodoh ini, gila. Faham ini adalah haram, dosanya begini, tapi dia melakukan, gila ini. Al-ilmu bighairi amal junun. Wal amal bighairi ilm, sholat, wudu semuanya, tapi tanpa ilmu la yakun, enggak akan wujud. Kenapa? Mungkin dia meninggalkan salat rukunnya,
dia merasa udah sholat. Sama dengan perempuan yang dia haid dianggap istihadah. Maka sekalipun ibadah, tapi ibadah yang mardudah. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay ibadatan sahihatan maqbulah. Ibadah yang sah dan ibadah yang diterima. Belum tentu juga ibadah sah diterima, saudara. Belum tentu. Bacaan Al-Qur'annya enak, luar biasa. Luar biasa. Tapi dia tidak mengamalkan isinya. Rubbatalil Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Salatnya luar biasa, berangkat haji di Masjidil Haram tapi korupsi. Berangkatnya dari hasil korupsi. Ibadahnya sahihat tapi tidak makbulah. Enggak asal ibadah yang diterima oleh Allah. Apalagi enggak ikhlas, riya, ujub dan lainnya. Karena itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibadatan sahihatan makbulah. Fa kullu ilmil insan la yazidu fi yaumihi ta'atan wa la yanha fihi ma'siyatan lam yamna'hu min dukhulin nar. Semua ilmu yang pada manusia ini yang tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah, enggak tambah taat. Ilmu yang tidak bisa menjadikan orang itu semakin jauh daripada maksiat, maka ilmu itu tidak bisa melindungi orang itu dari neraka Allah. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang tambah ilmu, kok enggak tambah benar ya? Kok tetap maksiat ya? Dengan ilmunya semakin tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang disebut ustadz, orang yang disebut habib, orang yang disebut kiai, orang disebut sayyid, orang disebut gus, orang disebut dai, cari orang yang selalu ngingetkan dia, bukan orang yang muja-muji dia. Kenapa? Kadang-kadang kita lalai, Pak, kalau dipuji. Nggak tahu diri kadang-kadang. Asal ngomong kalau jadi dai, asal berbuat kalau jadi habib, asal berfatwa kalau jadi kiai. Itu semuanya perlu tim untuk mengingatkan. Jangan begitu, jangan begini. Kenapa? Kalau tidak, lupa diri. Menganggap dirinya seperti Imam Nawawi. Menganggap dirinya seperti Qutbil Ghaus. Akhirnya maunya sendiri. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis inilah kita ini harus paham bahwa turunan orang yang soleh, baik itu habaib maupun itu gus-gus, itu dituntut untuk melestarikan dan meneruskan daripada pendahulunya. Bukan hanya menceritakan, thumma la taghtarra bin nasabi la wala tagna' bikana abi. Jangan tertipu dengan nasab. Enggak cukup kana abi, kana jaddi. Laisa al-fata man qala kana abi, innal fata man qala anada. Emangnya jadi pemuda yang hebat, yang pintar menceritakan kana abi. Kamu, ini loh anaknya abi, ini loh anaknya jaddi, ini loh turunannya siapa, gitu. Menjadi penerus mereka.
Begitu juga alumni, nggak cukup guru saya menceritakan kehebatan guru, kamu neruskan enggak dakwahnya guru kamu, tujuan guru kamu, cita-cita guru kamu. Awas, hati-hati. Kalau sudah anak Nabi belum tentu jadi soleh, apalagi muridnya wali belum tentu jadi soleh. Tuntut diri kamu untuk ittiba, iktidak, dan tuntut diri kamu untuk bisa meneruskan perjuangan mereka. Mudah-mudahan insyaallah Allah menjadikan kita khairu khalaf li khairi salaf, penerus yang baik daripada orang-orang tua yang baik. Yulhigul furu' bil usul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyambungkan kita yang menjadi furu', turunan orang-orang yang soleh, kepada usul, kepada datuk-datuk yang soleh. Dan mudah-mudahan kita termasuk alhaqna bihim dzurriyyatahum, kita akan digabungkan sama datuk-datuk kita nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan pujian orang. Mudah-mudahan kita tahu diri kita, Allah bimbing ke jalan yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.